Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka yaitu menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih serta sholat witir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umat beliau dan bersama-sama mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, mari kita bersama-sama sejenak mendengarkan tausiah ataupun kultum dalam kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tabrani SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai gini buat apa? Sami lah. Sami tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balang. Cakep gitu. Terbanglah tinggi si burung balang, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi yang tak jawab salam, saya doakan sendalnya hilang. Yo, dijawab biar sendalnya nggak pada hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng Pak, habis diancam. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat, daun salam di dalam sumur, yang jawab salam panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية صدق الله العظيم أما بعد. Yang kami muliakan Bapak Imam Khatib Bilal Gharim beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas PT Pelindo, juga kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih istiqomah selalu melakukan rutinitas yang ada di bulan suci Ramadan, yakni salat Isya dan salat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat bermutiara salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah waktu, Allah itu saking sayangnya sama kita Bapak Ibu. Allah itu saking cintanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu-waktu terbaik dalam setiap estafet kehidupan. Pertama, dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? 1/3 malam. Yang kedua, dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa Pak? Hari Jumat. Ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam atau pemimpinnya hari. Lalu yang ketiga, dalam satu bulan ada tanggal terbaik yang diberikan Allah. Tanggal berapa? Wah, itu agak lain itu Pak. Gajian itu Pak tanggal 1. Masya Allah. Itu maunya sampean gajian terus tanggal 1 ya. Masya Allah. Dalam satu bulan itu ada tanggal terbaik yang diberikan Allah. Tanggal berapa? Nih dicatat 13, 14, 15. Ini yang disebut dengan Ayyamul Bid. Bukan tanggal 1 Pak ya. Ingat aja kalau tanggal 1 ini. Lalu yang keempat, dalam satu tahun ada bulan terbaik, namanya bulan suci Ramadan. Maka kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan Bapak Ibu, yang 3 tadi itu nggak berlaku lagi secara umum. Karena apa? Ketika sudah masuk Ramadan, every minute is spesial. Setiap menitnya dalam bulan suci Ramadan itu spesial. Jadi bukan lagi tentang 1/3 malam, bukan lagi tentang hari Jumat, bukan lagi tentang Yaumul Bid, tapi setiap menitnya, setiap saatnya dalam satu bulan suci Ramadan penuh keistimewaan dan spesial. Maka Bapak Ibu, saya mau nanya, Bapak Ibu yang diberikan kesempatan hidup sampai hari ini bertemu bulan suci Ramadan, beruntung enggak? Sangat beruntung Bapak Ibu. Kita lihat kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang tercinta yang terdekat dengan kita, bahkan orang tua kita mungkin hari ini sudah nggak bisa lagi bertemu Ramadan karena mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi alasannya karena bekal mereka untuk menghadapi mati sudah cukup. Tapi hari ini kita yang masih hidup diberikan kesempatan bertemu Ramadan, boleh jadi 2 alasannya Bapak Ibu. Pertama, bekal kita untuk menghadap Allah belum cukup. Yang kedua, dosa-dosa kita itu masih banyak sekali. Makanya kita diberikan kesempatan hidup sama Allah sampai hari ini bertemu Ramadan. Pergunakanlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin di bulan suci Ramadan, karena tidak ada jaminan kita nanti tahun depan ketemu Ramadan, betul? Maka Ramadan jadikanlah bulan yang terbaik, penuh istimewa. Dengan cara apa Pak Ustadz? Meningkatkan kualitas ibadah kita.
terlebih adalah ibadah-ibadah yang berkaitan di dalam masjid. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sering beranggapan orang yang berada di dalam masjid itu adalah orang yang terbaik, dan kita beranggapan orang yang gak pernah ke masjid itu adalah orang yang jelek. Padahal Bapak Ibu jangan salah, tidak semua orang yang berada di dalam masjid itu selalu baik. Bahkan nih poin yang paling penting, ada 4 golongan manusia yang buruk walaupun sedang berada di dalam masjid. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang hadir, amin. Siapa saja mereka? Pertama, orang yang melakukan perdagangan atau transaksi jual beli. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada orang jualan di dalam masjid, itu adalah orang yang terburuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadis 1321. Apa kata beliau? Apa kata Nabi? Apabila kalian melihat ada orang transaksi jual beli di dalam masjid, maka doakan mereka, mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan keuntungan baginya. Nah, ini anjuran Rasulullah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang kok jualan di dalam masjid, doakan saja agar tidak beruntung, tidak untung dalam dagangannya. Jelas? Terus Pak Ustadz, kalau seandainya jualannya itu di teras, soalnya saya pernah melihat nih, ada orang jualan di teras di halaman masjid, boleh enggak Pak Ustadz? Boleh. Yang dilarang berjualan itu di dalam masjidnya, tapi kalau di terasnya atau halamannya itu diperbolehkan. Jelas Bapak Ibu? Lalu yang kedua, siapa golongan orang yang buruk walaupun berada di dalam masjid? Nih, dicatat baik-baik Bapak Ibu. Orang yang mendengar suara azan keluar tanpa udzur. Saya ulangi sekali lagi, orang yang keluar dari masjid saat mendengar suara azan tanpa ada udzur. Nah, misalnya Bapak Ibu sedang istirahat, sedang nyantai di dalam masjid, tiba-tiba masuk waktu sholat, terus dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, justru malah pergi Bapak Ibu dari masjid, ini juga digolongkan orang-orang yang buruk. Di hadis yang lain juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian itu beranjak pergi meninggalkan masjid saat mendengar suara azan dikumandangkan sampai kalian selesai sholat wajib. Jelas Bapak Ibu? Nah ini insyaallah mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Lalu yang ketiga, siapa golongan orang yang buruk walaupun berada di dalam masjid? Nih, orang yang mengumumkan barang hilang. Sekali lagi, orang yang mengumumkan kehilangan barang. Misalnya Bapak Ibu kehilangan barang terus diumumkan di masjid, ini dilarang Bapak Ibu. Bahkan Rasul sendiri yang menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata beliau? Jika kalian mendapati atau melihat atau mendengar orang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang tadi. Karena apa? Sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk tempat itu. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Yang dilarang itu mengumumkan barang kehilangan. Tapi kalau mengumumkan barang temuan, itu menurut para ulama sebagian diperbolehkan. Ini dengan catatan mengumumkan barang temuan. Misalnya Mas Saipul kemarin baru saja nemuin jam tangan di toilet, bingung mau ngembalikan ke pas siapa ini ya, jam siapa. Akhirnya keesokan harinya diumumkan tuh di masjid, jamaah sekalian, Bapak Ibu, kemarin saya habis nemuin jam tangan, mana tahu di antara jamaah ada yang kehilangan jam tangan, bisa ngubungin saya. Itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu mengumumkan barang kehilangan.
tapi kalau mengumumkan barang penemuan boleh. Yang terakhir, golongan orang yang buruk walaupun berada di dalam masjid, yaitu siapa mereka? Orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, ini hati-hati, terutama untuk anak-anak ini. Kadang ada orang sedang sholat tanpa salah, tanpa sadar, lewat aja di depannya. Hati-hati, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis nomor 510, apa kata beliau? Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang lewat di depan orang yang sedang sholat, kalau mereka tahu akan dosa-dosanya begitu besar, dia lebih baik diam atau berhenti sejenak. Sampai berapa tahun? 40 tahun Bapak Ibu, daripada melintasi atau melewati orang yang sedang sholat. Masya Allah, jadi dosanya luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu, sengaja atau tidak sengaja, mungkin di antara kita ada yang pernah. Sekarang sudah jelas saya sampaikan tentang hadisnya, silahkan Bapak Ibu amalkan, jangan sampai kita melintasi atau melewat di depan orang yang sedang sholat. Mudah-mudahan 4 hal tersebut, walaupun kita berada di dalam masjid, tapi tidak semua orang terbaik. Boleh jadi orang yang berada di dalam masjid, tapi mereka juga golongan orang yang buruk. 4 tadilah salah satu yang harus kita pelajari, harus kita ingat dan kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan betul-betul menjadi ilmu dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang hati-hati ketika berada di dalam masjid. Bapak Ibu, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.